Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Anang Abdul Wibisono. Kali ini saya akan menjelaskan materi terbaru, yakni manajemen dalam pendidikan dan paradigma baru dalam mengelola pendidikan. Dengan mata kuliah saya yakni pengelolaan pendidikan dan dosen pengampu saya yakni Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke, lanjut. Nah, kali ini saya akan menjelaskan yakni yang pertama manajemen dalam pendidikan dan yang kedua adalah paradigma baru dalam mengelola pendidikan. Nah, yang pertama yakni manajemen dalam pendidikan. Manajemen adalah serangkaian aktivitas yang melibatkan orang lain dalam pengelolaan organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisiensi. Seperti yang dibahas di video kemarin, saya sudah menjelaskan arti dari manajemen. Selanjutnya yakni manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, proses pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengarahan serta pengontrolan dalam dunia pendidikan sehingga tujuan yang ditetapkan akan tercapai. Ya, tercapai dalam artian efektif dan efisiensinya tercapai juga. Manajemen dalam pendidikan terpusat kepada pengelolaan pendidikan itu sendiri. Pengelolaan tidak menerapkan manajemen akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Sesungguhnya, implementasi manajemen terhadap pengelolaan pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Karena manajemen pendidikan akan mengarahkan efektivitas atau kecepatan waktu dan efisiensi yakni penghematan biaya di segala aspek pendidikan. Nah, aspek pendidikannya yaitu yang pertama kurikulum. Nah, kurikulum di sini yakni metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar baik di skala siswa maupun mahasiswa. Nah, yang kedua yakni peserta didik. Nah, peserta didik sendiri di sini meliputi siswa dan mahasiswa. Yang ketiga adalah sarana prasarana. Nah, sarana prasarana di sini meliputi tempat belajar, ini sekolah atau kampus, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang keempat yakni pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini pendidik meliputi guru, dosen, dan tenaga kependidikan di sini meliputi staf-staf yakni staf TU dan staf-staf aktivitas akademika lainnya. Dan yang selanjutnya keuangan. Keuangan di sini yakni mencakup keuangan dalam pendidikan. Yang keenam adalah proses. Di sini proses yakni proses atau tahapan yang dilakukan dalam proses pendidikan yakni di dalam manajemen pendidikan. Yang ketujuh yakni pengelolaan. Pengelolaan di sini mencakup pengelolaan dalam pendidikan. Dan yang kedelapan penilaian. Penilaian di sini yakni penilaian dari segi proses tadi itu dan penilaian guru maupun dosen terhadap siswa maupun mahasiswa. Nah, yang sembilan adalah lulusan dan faktor lainnya. Lulusan di sini yakni lulusan sekolah maupun lulusan universitas. Baiklah, selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya ini yakni paradigma baru dalam mengelola pendidikan. Nah, setelah membahas tentang manajemen dalam pendidikan tadi, kita sekarang membahas tentang paradigma baru dalam mengelola pendidikan. Paradigma baru dalam mengelola pendidikan harus berimplikasi pada perubahan perspektif dalam pembangunan pendidikan, mulai dari perspektif yang mencakup pendidikan sebagai sektor pelayanan umum, perspektif pendidikan sebagai suatu investasi produk yang mampu mendorong pertumbuhan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Pendidikan sebagai faktor yang dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang terjadi di dalam berbagai kehidupan ini. Melalui paradigma baru dimaksudkan pendidikan mampu melawan berbagai tantangan dan permasalahan yang terjadi di lingkungan kehidupan. Nah,
Masalah-masalah ini yakni yang sekarang sedang dialami, yakni yaitu pembelajaran online itu. Semenjak corona ini banyak anak-anak yang malas belajar dan bahkan sebagian ada yang putus sekolah. Nah, melalui paradigma baru ini diharapkan pendidikan harus mampu melawan berbagai tantangan. Nah, pendidikan dan kehidupan telah menyatu, maka pendidikan dikatakan sebagai proses memanusiakan manusia. Nah, proses memanusiakan manusia sendiri yakni proses pembentukan karakter manusia dan kepribadian manusia. Karakter manusia harus dibentuk yakni sifat, akhlak, dan budi pekerti. Nah, kepribadian manusia yakni harus dibentuk agar manusia itu dapat bersaing dan menempuh kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya langkah-langkah untuk melakukan rekonstruksi pendidikan dalam rangka membangun paradigma baru di sistem pendidikan nasional, yaitu yang pertama, pendidikan nasional hendaknya memiliki visi yang berorientasi pada demokratisasi bangsa. Nah, yang kedua, pendidikan nasional hendaknya memiliki misi agar tercipta partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Pendidikan tidak hanya terfokus dalam penyiapan tenaga kerja, akan tetapi untuk memperkuat kemampuan dasar pembelajar sehingga memungkinkan baginya untuk berkembang lebih jauh dalam konteks kehidupan global. Nah, yang ketiga, substansi pendidikan dasar hendaknya mengacu kepada perkembangan potensi kreativitas pembelajar. Yang keempat, pendidikan dasar dan menengah perlu mengembangkan sistem pembelajaran yang egaliter, demokratis, agar tidak terjadi pengelompokan kelas atau dasar kemampuan akademik. Nah, itu. Yang kelima, pendidikan tinggi harus mempersiapkan dan memperkuat kemampuan dasar mahasiswa untuk memungkinkan mereka berkembang baik secara individu, anggota masyarakat maupun sebagai warga negara dalam konteks global. Yang keenam, kebijakan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan nasional harus memperhatikan tahap perkembangan pembelajar dan kesesuaian dengan lingkungan pembelajar, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, serta sesuai dengan jenjang-jenjang masing-masing satuan pendidikan dengan mengembangkan proses pembelajarannya kreatif. Nah, yang ketujuh, perlu mengaktualisasikan 6 unsur kapasitas belajar, yakni yang pertama, kepercayaan atau confidence, yang B, keingintahuan atau curiosity, yang ketiga adalah sadar tujuan atau intentionality, yang keempat adalah kenali diri atau self control, yang kelima adalah mampu bekerja sama, dan yang keenam adalah kemampuan bergaul secara harmonis dan saling pengertian atau relatedness. Yang kedelapan, untuk menjaga relevansi outcome pendidikan dengan mengimplementasikan filsafat rekonstruksivisme dalam berbagai tingkat kebijakan dan praktisi pendidikan. Nah, yang kesembilan, pendidikan nasional hendaknya mendapatkan proporsi alokasi dana yang cukup memadai. Nah, yang poin ke-9 ini sangatlah penting dalam suatu perkembangan pendidikan saat ini. Mengingat situasi sekarang lagi pandemi dan hendaknya mendapatkan proporsi alokasi dana. Nah, untuk bantuan kuota pendidikan dan sebagainya. Nah, yang 10, realisasi pendidikan dalam konteks lokal diperlukan badan-badan pembantu dalam dunia pendidikan, misal saja dewan sekolah yang memiliki pesan untuk memberi masukan-masukan dalam berbagai aspek. Nah, yang terakhir, menetapkan model rekrutmen pejabat pendidikan secara profesional. Kompetisi sertifikasi guru dan dosen harus dilakukan dengan profesional. Pemerintah harus membentuk badan independen profesi guru dan dosen yang anggotanya terdiri dari tenaga kependidikan profesional, terpercaya, dan bertanggung jawab yang akan menilai kompetisi profesional, keilmuan, profesional, dan sosial guru dan dosen. Demikian materi yang saya dapat sampaikan.
terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ketika membaca materi, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, subscribe ya. Terima kasih.